Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi sahabat Spenlisa yang ada di rumah, yang sekarang juga masih dalam keadaan pandemi seperti ini, masih belajar dari rumah, kemudian kegiatan atau aktivitasnya masih terbatas, sekalipun sekarang kita sudah ada di level yang setidaknya lebih aman daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Oke, sahabat Spenlisa yang ada di rumah, kali ini kita bertemu lagi dengan sahabat inspiratif yang sangat kita tunggu-tunggu karena kehadirannya ini membawa inspirasi, membawa inovasi dan prestasi yang membanggakan untuk sekolah, untuk dirinya sendiri, tentu juga untuk kedua orang tuanya. Sebelum saya memperkenalkan diri siapa saja yang akan menjadi sahabat inspiratif, tentunya saya akan mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, kemudian ya menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan dan MM yang lainnya lagi. Oke, tidak usah menunggu lama lagi. Silahkan kita saksikan raut-raut remaja yang sangat berprestasi ini. Yang pertama akan saya perkenalkan adalah Kak Almer. Selamat pagi Kak Almer. Selamat pagi Bu Nora. Oke, Kak Almer ini dari kelas berapa? Dari kelas 9B. Oke, Kak Almer dari kelas 9B. Ketua kelasnya nih atau teman-temannya yang ada di kelas, teman ekstrakurikulernya, kemudian Bapak Ibu guru, ini adalah putra terbaik kita, Almer, yang memiliki prestasi yang nanti akan saya sebutkan. Kak Almer sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Nah, ini salah satu contoh pembiasaan pagi kita adalah harus dengan sarapan sehat. Kita tanya dulu ke salah satu sahabat inspiratif lagi yang kedua, yaitu Kak Zalfa. Selamat pagi Kak Zalfa. Selamat pagi Bu Nora. Oke, Kak Zalfa sudah sarapan apa belum? Belum. Nah, Kak Zalfa ini mungkin sedang puasa atau sedang diet ya, kalau perempuan mungkin ya, jadi belum sarapan. Setelah ini segera sarapan. Kak Zalfa dari kelas berapa? Kelas 8A. Oke, kelas 8A. Ini wali kelasnya itu sangat inspiratif juga. Jadi makanya memiliki bibit-bibit yang juga sangat inspiratif. Betul Kak Zalfa? Betul. Oke, kali ini sebenarnya siapa sih mereka berdua? Siapa sih sosok-sosok yang inspiratif pagi ini? Tidak usah kita lama-lama, langsung tanya langsung juga setelah perkenalan. Yang pertama Kak Almer, bajunya biru, kemudian Kak Zalfa bajunya putih gitu ya. Saya bukan siapa-siapa. Oke, sebelumnya Kak Almer nggak usah tegang, senyum aja. Kak Almer disapa teman-teman yang ada di rumah dulu coba. Halo. Kak Zalfa juga silakan. Halo, iya hai, halo. Gak usah malu-malu. Jadi sahabat yang di rumah, kalau ingin diundang juga kita ke sini, silahkan berprestasi sehingga nanti bisa melatih kepercayaan diri kalian. Kita juga saling berbagi informasi, begitu ya Kak ya? Oke. Sekarang yang ingin saya tanyakan dulu, awal mula kok bisa ikut kegiatan ini? Kegiatan apa sih, dan ada apa ya? Yang menjadi keinginan kok bisa menjatuhkan hati kepilihan sebuah kegiatan ini? Apa Kak Almer dulu, silakan. Itu dari bakat kecil ya. Saya dulu suka pencilaan waktu kecil. Oh gitu, awalnya pencilaan. Kalau sahabat inspiratif yang di rumah, kita minggu lalu atau edisi yang lalu, episode yang lalu, ada Kak Ken. Bakat kecilnya adalah kotean, sekarang adalah pencilaan. Terus jadi apa dari pencilaan ini? Gimana Kak Almer? Iya. Gimana ya? Awalnya sih suka pencilaan, terus lama-lama ya pingin masuk taekwondo ya. Terus di sekolah ada ekskul wushu, ya ikut aja. Oke, jadi yang saya sebut tadi sesuatu adalah ternyata wushu. Jadi wushu itu adalah salah satu jenis pencak silat. Olahraga dari China. Olahraga dari China, kemudian dari ekskul sekolah jatuhlah hati kepada pilihan wushu. Jadi yang mewadahi pertama adalah ekstrakurikuler sekolah, begitu Kak Almer? Iya. Apakah seperti itu juga dari Kak Zalfa? Iya. Dari ekskul sekolah juga? Iya. Oke, dari ekskul sekolah, kemudian untuk latihannya berapa hari sekali, terus di rumah apa di luar, atau ya nonton YouTube aja, bagaimana Kak Zalfa? Latihannya di tempat latihan itu 6 hari. 6 hari full dari Senin sampai Jumat?
Enggak, Senin, Selasa itu Sabtu. libur, Oke. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Selasa aja liburnya. Iya, Kak Almer juga. Kalau saya itu dari Senin itu latihannya itu di selisih-selisih ya, kayak misalnya Senin latihan, Selasa enggak, Rabu latihan, Kamis enggak. Jadi Oh, gitu. 2 hari sekali. Iya, Oke, jadi beda dengan apakah satu tempat latihan dengan Zalfa dengan Kak Almer? iya Iya. satu. Oh, satu tempat tetapi memang jadwalnya berbeda. Mm-mm. Yang membedakan antara Kak Almer dan Kak Zalfa yang pertama kan dari baju aja berbeda nih. Kemudian mungkin kelasnya juga beda. Ketika latihan pun yang membedakan itu apa saja? Ini kan Zalfa kan ikut ini Sanda atau Santa. Santa itu fighter. Oh gitu. Iya, Aduh, apa kalau saya itu taulo. Taulo itu seni. Jadi nggak mukul, Oh. cuma kayak nari tapi Oh dengan gitu. gaya. Berarti malah berbalik ya. Jadi Kak Iya. Almer ini dari segi seninya, kemudian Kak Zalfa itu untuk bertarungnya gitu. Iya. Benar? iya. Oh itu. Jadi yang membedakan seragamnya ini pun apakah juga dari seni dan fighternya itu tadi? Iya. Enggak, soalnya ini tuh baju Enggak atau seragam. iya? Ayo. Ini kan baju seragam WS. WS itu apa Kak Zalfa? Honora Seta Indonesia. Oh Ya, itu klubnya. WS itu wushu. Wushunya, Ya. klub wushunya bukan? Iya. Atau salah satu jenis Itu cabang? apa namanya? Kalau Wanores itu sendiri itu sejenis perguruan. Oke. Perguruan. Kalau yang kupakai ini dari mana ya? Dari wusunya sendiri. Kalau ini dari Wanores nya. Oh gitu. Jadi Hmm. tanpa logo ya kalau Kak Almer. Memang Iya. seperti ini. Kalau kompetisi apakah yang digunakan juga seragam yang ini atau sesuai dengan misal kejuprof nanti ada dapat dari sananya atau memang sudah membawa sendiri? Mestinya bawa sendiri ya. Kalau nggak punya bajunya itu biasanya minjem. Oke. Iya. Kalau kan sudah punya seragam yang berbeda, kemudian jadwalnya juga padat. Kesulitan apa sih yang selama ini Kak Almer dan Kak Zalfa rasakan mulai dari secara akademik maupun non akademik? Kak Zalfa? Kalau untuk latihan sih nggak sulit, soalnya kan malam, Ya. ada yang sore, ada yang pagi. Kalau pagi itu kan hari Minggu aja jadi libur. Terus kalau yang malam itu hari Senin sama pokoknya nggak terlalu padat gitu aja. Tetap enjoy ya meskipun jadwalnya itu mungkin liburnya Kak Zalfa kan Selasa aja, kalau Kak Almer 2 hari sekali. Kalau Kak Almer sendiri merasa kesulitannya ketika apa? Kalau latihannya enggak sih ya. Cuman ngelawan rasa malasnya gitu. Jadi harus pinter-pinter ngumpulin mood buat latihan. Tadi Kak Zalfa belum ada begitu kesulitan gitu. Kalau Kak Almer kan rasa malesnya. Biasanya yang bikin males ketika mau latihan itu apa sih? Fisik. Oh, jadi pasti ada capeknya gitu Iya. ya. Kan latihannya cukup padat. Jadi misalnya hari ini malam latihannya, terus besok ternyata pagi. Misal anggap saja Sabtunya malam, paginya Minggu gitu. Iya. Itu masih ada rasa malesnya. Iya. Apakah Kak Zalfa juga seperti itu? Iya. Oh gitu. Tapi latihannya itu sekarang agak longgar gitu. Agak longgarnya jamnya atau Enggak, kayak sekarang latihan besok enggak latihan lagi gitu. Oke, durasi latihannya itu biasanya berapa menit? 3 jam Iya, maksimal. 3 Iya. jam. 3 jam itu mulai dari pemanasan, kemudian Iya. fightnya atau belajar intinya, kemudian pendinginan. Iya. Betul. Full 3 jam. Kadang 3,5 jam kalau nggak lebih gitu. Oke. Kan itu tadi kesulitan ketika latihan. Kemudian manajemen waktunya nih, kan sahabat yang di rumah pasti kok bisa ya yang di rumah aja masih rebahan, tiktokan, scroll Instagram, ya kan sudah nggak produktif, nggak dapat prestasi wushu. Kalau Kak Almer dan Kak Zalfa sendiri gimana memanage itu semua? Kak Almer nih gimana yang kelas 9 yang sebentar lagi mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi? Gimana ya? Itu sih dari diri kita sendiri sih. Kita pinter-pinter aja. Selama ini Kak Almer gimana? Antara akademik dan non akademiknya merasa seimbang nggak? Enggak. Nggak seimbang. Kalau Kak Zalfa merasa seimbang nggak? Ya lumayan. Masih lumayan. Nah dari sini kita bisa melihat ya sahabat Spenlisa. Kalau Kak Almer ini mungkin kurang begitu
masih belum bisa manage waktu dengan baik. Nah, disinilah kesulitannya. Meskipun kita berprestasi di luar, harapannya ketika kita sekolah ya harus tetap sekolah. Sedangkan Kak Zalfa masih lumayan lah. Jadi antara yang akademik dan non akademik itu masih seimbang. Seperti itu? Iya. Oke, jadi Kak Almer lebih ditingkatkan lagi ya, mana Siap. kewajibannya dan mana passionnya atau yang sekarang digeluti itu bisa seimbang gitu. Tadi sudah bahas kesulitan, kemudian jam latihannya juga, bagi waktu juga sudah disampaikan. Ternyata memang nggak mudah ya melawan rasa malas, kemudian tiba-tiba nanti ada tugas sekolah, Iya. terus ada biasanya kompetisi juga kan? Iya. Oke, kompetisi itu biasanya rutin nggak atau hanya menunggu kalau ada informasi resmi begitu, atau kalau misal inisiatif sendiri gitu ada nggak? Itu sih itu apa namanya? Itu rutinitas sih, rutin. Pasti rutin. Satu bulan sekali. Oke, sesama teman maksudnya antar perguruannya Zalfa dengan Almer atau di luar itu juga bisa? Iya, bisa. Di luar itu bisa. Yang selama ini sudah diikuti dari Kak Almer dan Zalfa sendiri apa saja Kak Almer? Yang sudah maksud saya yang latihan kemudian ada kompetisinya juga. Kalau kompetisi sih banyak ya, ada tiga cabur. Itu yang pertama itu ada ini apa? Kejurprov KBI atau kickboxing. Yang kedua itu wushu. Kalau yang ketiga ini akti. Dari yang membedakan ini itu di 3 event ini itu ada banyak sih menurutku. Ada baju kayak misalnya wushu Ya. itu nggak boleh pakai baju kayak gini, harus pakai baju yang gini. Iya. Terus lagi apa lagi? Kalau yang kejurprov KBI, kalau yang untuk sekarang itu nggak boleh sih, soalnya katanya yang mimpin kejurprov kemarin itu ya terakhirnya boleh pakai baju kayak gini. Tapi untuk selanjutnya pakai baju yang kimono itu baju kayak taekwondo sama karate. Oh, Ya kayak gitu. Kalau yang akti itu bajunya kayak gini. Oke, jadi ketika lomba ataupun ada kompetisi itu pasti ada persyaratan, kemudian hal-hal yang harus dipenuhi baru bisa Zalfa dan Almer ikuti gitu. Iya. Iya. Nah, ketika akan ada misal ada beberapa kompetisi nih, nah Zalfa sama Almer itu kan bisa memilih pertimbangannya apa. Oh ya sudah, saya ikut yang ini saja. Misal ada yang bebarengan. Kalau Zalfa apa pertimbangannya? Kalau itu sih itu. Kalau pasrah ke gurunya aja, soalnya guru yang tahu gitu. kompetensinya sampai mana, Iya. kemampuannya di mana gitu. Iya. Oke, jadi kalaupun nanti pelatihnya misal kalian menyebut gurunya itu pelatih, guru atau gimana? Ada sebutannya sendiri nggak? Ada Mas. Ya, Manggilnya Mas. Mas, Mbak. Mas dalam arti Jawa atau Mas. gimana? Bukan. Mas. Itu sih dari perguruannya dulu ya. Kan Oh, perguruannya gitu. dari 1998. Oke, jadi panggilnya Mas. Kalau yang perempuan Mbak gitu. Iya. Itu apakah kalau di luar Indonesia panggilannya tetap Mas sama Mbak? Iya, kalau Oh. itu kalau di perguruannya sendiri. Kalau di wushunya itu kadang-kadang kita manggilnya ko. Oke, Ko. Ko. Kalau yang buat perempuan Perempuan? itu Cici. Oh, Koko sama Cici. Iya. Oke, itu ketika wushu. Kemudian Iya. kalau Mas sama Mbak itu yang Yang perguruannya. Oke, yang perguruan. Nah, ketika kompetisi kan tadi kalau Zalfa mengikuti pelatihnya atau Mas Mbaknya. Kalau Almer sendiri gimana? Kalau saya sih kan ada 3 event itu. Mm-mm. Ada wushu, itu apa namanya? Kickboxing Kickboxing. sama akti. Nah, itu saya fokusnya di wushu. Oh, Iya. gitu ya. Jadi kalau misal ada kompetisi yang bersamaan dengan berbeda jenis, Almer lebih memilih yang wushunya, Iya, yang begitu. Oke. Untuk saat ini sampai saat ini yang sudah pernah diikuti Almer, wushu, kickboxing atau yang lain? Kalau saya sih wushu sama kickboxing ya. Kalau Sudah akti pernah semua ya? sudah. Kalau akti aku rasa belum. Belum Iya, ya. Kalau Zalfa Kalau saya cuma kickboxing aja sih. kickboxing sudah berapa kali mengikuti? Kan baru pertama-tama. Jadi dulu itu pernah latihan. Terus nggak latihan lagi karena pindah tempat latihan gitu. Terus baru-baru ini aja aktif latihan lagi. Dan kemarin lomba
itu kickboxing. Oke, kalau Kak Almer sudah 2 jenis gitu ya. Iya. Oke, kita sudah tadi dijelaskan pernah mengikuti itu. Nah, sahabat inspiratif yang di rumah, kira-kira sudah diikuti, ada kesulitannya juga. Adakah hal yang kita banggakan dari keduanya? Kak Almer, kemarin apakah benar menjuarai sebuah kompetisi? Silakan dijelaskan ke sahabat yang ada di rumah. Kemarin saya berlaga di ini kickboxing. Saya itu goyang 2 kali, hasilnya juara 1. Cuman goyang 2 kali katanya pelatih saya, kan pelatih saya juga juri. Oke. Nah itu. Dijelaskan maksudnya goyang itu apa, kan sahabat yang di rumah yang pengen ikut wushu, yang pengen ikut kickboxing juga, goyang apa maksudnya, apakah itu sebuah sebuah kesalahan sendiri atau karena hal-hal teknis? Itu apa masalah grogi ya. Saya waktu lompat itu banyak sih lompatan di wushu, itu namanya bailien. Saya melakukan bailien 540 itu goyang. Gimana gerakannya? Apakah bisa dicontohkan tanpa berdiri atau tangannya aja? Jadi pasangan kuda-kuda, Ya. tangannya sambil gini. Itu gimana ya? Maju ke depan sambil lompat, itu goyang namanya. Oke, harusnya tetap tegak dan apa ya? Tidak ada kesalahan sedikit pun. Nah, waktu itu perlombaan apa yang diikuti namanya? Kickboxing. Kickboxing Yang tingkat? kemarin. Yang tingkat itu apa? Kota Surabaya atau provinsi? Provinsi. Oke, sahabat yang ada di rumah ternyata sudah sampai tingkat provinsi dan mendapatkan juara berapa Kak 2. Almer? Juara 2. Ini mewakili bukan sembarang siswa atau sembarang orang yang bisa sampai di tahap ini. Jadi sahabat yang ada di rumah perlu ditingkatkan lagi ya, atau yang ingin ada keinginan ikut wushu, kira-kira bisa nggak ya? Terus nanti latihannya seperti apa? Tadi sudah Kak Almer dan Kak Zalfa jelaskan tentunya. Jadi jangan berhenti berprestasi meskipun ini kondisinya masih pandemi. Kak Almer tadi juara 2 tingkat provinsi kickboxing. Kalau ada misal kalau nggak goyang itu ada kemungkinan juara 1. Iya. Oke, jadi perlu ditingkatkan lagi nih latihannya Kak Almer. Kalau Kak Zalfa sendiri bagaimana kemarin pengalaman kompetisinya? Ya, kan itu apa namanya? Kickboxing yang fight. Yang fight. Ya, Sebentar, tadi Kak Almer berarti yang seni juga? Iya, yang seni. Kalau yang fight berarti ada lawannya, kalau yang seni sendiri? Iya, Iya. sendiri. Oke, gimana Kak Zalfa? kalau yang fight tapi ikut yang point fighting. Point fighting. Terus lawannya juga berdasarkan berat badan atau berdasarkan tingkat sekolah atau gimana itu? Kalau dari- Berdasarkan Itu berat badan. iya, Oh, Ya, berat berat badan. Kak Zalfa ikut yang 47. Iya. 47 kg. Soalnya over. Aslinya 45 tapi Ya. tapi berat badannya nggak nyampe jadi 46. Oke, kalau Jadi kayak ikut gitu tetap ikut iya. yang 47. Harusnya bisa. Jadi itu tingkatannya dari berapa kilo ke kilo lagi sih sebenarnya kalau ada kompetisi seperti itu? Ya mau ngambil yang mana 45 atau 48 atau 42 juga ada gitu. Oh, gitu. Tapi lawannya Tinggal- pasti ada juga. Itu tergantung sih. Kan udah sama juri kan udah dibatasin, kayak berat badan itu nyampe 65. Oke. Iya. Paling Kalau paling kecil lebih- berapa? Paling kecil itu setahu saya itu 45. Wah, Bu Nora bisa 42 ikut nggak berarti sih? ya. Tapi Bu Nora nggak bisa karena Bu Nora tidak berprestasi di wushu gitu ya. Jadi sahabat yang ada di rumah yang masih masa-masa remaja yang pengen mengembangkan berat badannya menjadi sebuah prestasi, salah satunya adalah ikut wushu. Bisa kickboxing, bisa lewat seni. Yang satu apa tadi Kak Almer? Wushu. Wushu, kemudian kickboxing, yang satunya apa? Vector. Fighternya. Oke, kayak gitu. Jadi Kak Zalfa tadi juara berapa Kak Zalfa kalau boleh tahu? Juara 1 point fighting. Point fighting juara 1 perempuan kelas 8, cantik. Kurang apa lagi ya kan? Jadi sahabat yang di rumah jangan ragu lagi kalau mau berprestasi, apapun jenis kelaminnya, berapapun usianya, berapapun berat badannya pasti terwadai kalau kita mau latihan dengan Ya. sungguh-sungguh. Iya. Sepakat Kak Zalfa dan Kak Amer? Iya. Oke. Kemarin kan juara 1 juga tingkat provinsi Kak Zalfa. Oke, Iya. itu pertama kali ikut kompetisi. Iya, pertama kali. Kak Amer sudah ke berapa?
Aslinya sih udah banyak ya, gara-gara ini pandemi jadi saya itu ikut 6 kali. 1 kali dapat juara, 6 kali udah dapat juara 2. Itu prestasi terbaiknya kemarin atau ada pernah juara 1 tingkat apa gitu? Yang kickboxing ini sih kan kemarin kan itu yang ini kemarin habis ada syuting kejur Prof Wushu. Nah itu jadi masih dinilai. Oke, syutingnya itu nanti maksudnya lombanya online? Iya, atau- online Oh lombanya. gitu, ini ikut lagi gitu ya. Saya merasa insecure karena saya tidak bisa melakukannya, sahabat yang ada di rumah. Tadi sudah kita doakan saja semoga Kak Almer bisa menunjukkan prestasi terbaiknya meskipun yang kemarin juara 2 itu bukan meskipun sih perlu diapresiasi yang tinggi karena tidak semua orang bisa melakukan. Sudah prestasinya sudah disebutkan nih juara 1 tingkat provinsi loh di berat badan 47 kg. Kalau Kak Almer kemarin yang berapa kilo? Kalau yang di seni sih nggak tergantung berat badan ya, jadi semua berat badan boleh ikut. Oh gitu. Jadi terus pesaingnya itu berdasarkan apa? Tingkatan atau apa? Kalau di setiap event sih beda-beda ya. Kalau kickboxing kurang tahu. Kalau di wushu itu tergantung umur. Oh tergantung usia. Kalau Kak Zalfa tadi berat badan, kalau Kak Almer berdasarkan usia. Iya. Kak Almer ikut usia yang Usia yang umur saya kan bentar lagi 16. Jadi yang sekarang itu 15. oh berarti yang sekarang yang diikuti adalah Iya. usia 15 tahun. Jadi masih junior. Oke. Tingkatannya itu kalau wushu itu apakah juga ada tingkatan misal seperti Kak Zalfa kan sekarang pakai ikat pinggang ya warna hitam. Nah, apakah ada tingkatan-tingkatan? Silakan dijelaskan. Kalau di perguruannya saya sama Zalfa itu honor seto itu ada tingkatan sendiri. Ada 7 Yang sabuk. pertama. Yang pertama hitam, Iya. yang kedua hijau, yang ketiga itu kuning, yang keempat itu merah, Mm-mm. yang kelima itu putih. Oh ada 5 ya. 5 apa 7? 5 Lima. Oh 5. Ya, Yang 2 mungkin mau mengecat warna sendiri boleh nggak? Nggak boleh ya. Oke berarti cuma 5. Dari 5 tingkatan itu setiap naik tingkat tesnya apa saja? Apa harus tiduran, tiktokan juga kayak sahabat yang ada di rumah atau nanti cuma sekedar main-main gitu sudah bisa naik tingkatan? Itu sih kalau tesnya saya belum pernah ikut sih. Baru pertama kali nanti ini ikut tes. Oh Iya, gitu. Kalau Kak nanti. Zalfa juga baru pertama juga. Iya, tapi belum naik sabuk. Oh gitu. Masih yang pertama hitam. Iya. Kak Almer juga masih Ya hitam. hitam mau ke hijau. Oke, biasanya ada rentan waktunya nggak sih? Maksudnya dari hitam ke hijau itu harus berapa tahun atau ada istilahnya kisi-kisi atau tingkatan yang persyaratan yang perlu ditempuh gitu? Itu sih tergantung usia ya. Enggak tahu. Oh, tergantung usia Iya. juga. Oke. Sekarang mumpung masih junior terus diasah terus, oke? Jangan patah semangat, terus sekolahnya tetap nomor 1, tugas-tugasnya dikerjakan. Jangan kira kalau sudah wushu terus nanti berprestasi sekolahnya itu belakangan aja, pasti mudah. Itu pasti ada jalan menuju ke sana. Tetapi namanya kewajiban tetap harus dilaksanakan. Kak Iya. Zalfa, Kak Almer bisa dipahami ya? Bisa. Sahabat yang di rumah juga begitu, meskipun di rumah punya potensi lain bukan wushu aja, perlu sekolah itu juga harus menjadi prioritas. Sekarang saya ingin tahu sih sebenarnya harapan terbesar kalian ke depan itu apa saja, kemudian cita-cita atau keinginan yang belum terwujud dari Kak Zalfa apa? Kalau aku sih semoga lebih baik ke depannya gitu Oke, aja sih. lebih baik apanya? Apakah saya lebih glowing Bu Nora atau nanti saya bisa naik tingkat sabuk lagi atau prestasi yang lain? Bisa menambah prestasi lagi Oke, di bidang apa? di bidang wushu atau sekolah Oke, gitu. kalau wushunya secara spesifik pengen sampai tingkat mana, kemudian kejuaraan apa gitu? Kalau bisa aku pengen itu Indonesia gitu, pengen. Pengen mewakili Indonesia, Iya. amin. Oh, ini adalah salah satu visi misi yang perlu diwujudkan. Jadi meskipun tadi mungkin Kak Zalfa masih ada insecure-nya, mana mungkin saya bisa mewakili Indonesia? Sangat mungkin karena kalian itu masih usia-usia yang aduh masih bisa
istilahnya tahapnya itu mumpung masih di awal dikembangin lagi, nggak apa-apa, barangkali bisa ikut SEA Games, Asian Games, ikut Olimpiade, siapa yang tahu kan. Dari SMP Negeri 51 Surabaya awalnya juga dari ekstrakurikuler gitu Iya. kan. Kalau kita sudah niat pasti ada jalan begitu. Kalau Kak Almer sendiri harapan atau targetnya dalam waktu dekat dan jangka panjang apa? Kalau saya sih Asian Games ya. Oke. Kalau berlaga di PON aja itu udah bersyukur banget. Oke. Iya. Ya Berat- bukan sembarang atlet. Nah kan berarti dalam waktu dekat ikut PON, kemudian bisa ikut SEA Games, Asian Games gitu. Dari tadi kan sudah harapannya sudah disebutkan. Usaha apa yang Kak Almer dan Kak Zalfa lakukan sampai kadang itu udah wis nggak sanggup gitu. Ada nggak di fase itu? Latihan Pastinya terus ada sih. ya. Pastinya ada. Waktu latihan itu pelatihnya kadang-kadang itu nggak mood ya. Jadi ngajarnya itu Marah. dimarah-marahin. Itu yang nggak mood pelatihnya atau yang dilatih? Jangan-jangan Pelatih. yang dilatih. Iya sih sama bisa jadi Sama sama ya juga. kan? Kita menyalahkan orang lain itu lebih mudah memang. Tapi kenyataannya mungkin pada waktu itu kalian yang juga capek, kurang begitu memahami arahannya, sehingga pelatih itu tersulutlah api-api keamarahan yang menimbulkan kalian menyalahkan beliau begitu. Ya kita Bu Nora lebih tepatnya belum tahu kondisinya ketika di lapangan latihan, kemudian ketika kompetisi itu kan juga berpengaruh ya. Itu kan tadi sudah dijelaskan paling sulitnya itu adalah mengatur mood dan ketika kelelahan, Iya, begitu. Betul. Iya. Oke. Betul. Terus apa yang sudah dilakukan ketika sudah nggak mood, terus kemudian pelatih mungkin istilahnya marah atau lagi kesel juga sama-sama bad moodnya, apa yang kalian lakukan, Zalfa? Ya lakuin aja. Pokoknya ya wis lah manut gitu. Heeh. Oke, kalau Kak Amer Kalau saya sih gimana ya? tarik Kalau- nafas, jajan cilor, makelor atau beli sosis dulu atau gimana? Kalau saya sih ikut aja sih. Ikut kata pelatih, main kayak gini ya kayak gini ya. Oh gitu. Pokoknya tunduk pada pelatih. Iya. Oke, jadi itu yang bisa kita dapatkan adalah kita tetap patuh meskipun kondisinya sama loh kayak di sekolah. Kalau kalian diajak bisa bapak ibu guru menyarankan ayo dikerjakan, ya jangan marah. Itu bukan berarti bapak ibu guru tuh menginginkan kalian untuk menderita, bukan. Ya pasti ada tujuannya biar kalian paham. Begitupun ketika latihan wushu, jadi ada gerakan-gerakan yang perlu diperbaiki. Sekalipun 10 kali latihan kalau belum istilahnya pelatihnya belum merasa benar atau kalian masih perlu ditingkatkan, pasti juga pelatih itu mengusahakan biar kalian tetap optimal. Oke, sahabat inspiratif yang ada di rumah, kita sudah banyak sekali membahas tentang wushu, tentang kompetisi, bagaimana mengolah emosi dan latihannya biar tetap berprestasi. Sekarang kita dengarkan dulu sih, silakan disampaikan ke sahabat inspiratif yang di rumah pesan-pesan untuk bagaimana bisa berprestasi ataupun hal-hal yang ingin kalian sampaikan ke sahabat yang ada di rumah. Pesan kalian, silahkan Kak Zalfa. Pesannya sih jangan malas gitu aja ya. Latihan terus. Pokoknya jangan nyerah gitu aja. Jangan menyerah, jangan menyanyi lebih tepatnya ya. Takutnya yang di rumah itu nanti telinganya sakit. Oke, pesan dari Kak Zalfa jangan menyerah. Kalau Kak Almer bagaimana pesannya? Tetap semangat ya. Sebentar, tetap semangat tapi Kak Almer gak semangat. Terus gimana dong? Tetap semangat teman-teman gitu loh. Ya tetap semangat ya teman-teman. Oh, Jangan putus asa. Kalau kalian fokus ke satu tujuan itu fokus aja. oke. Ha-ha. Ya, fokus. Yakin. Fokus kayak pernah denger lagu itu tapi saya nggak ingin nyanyi lagi ya. Nanti takutnya telinganya sakit lagi. Oke, Kak Zalfa pokoknya jangan menyerah, nggak boleh males, kemudian tetap semangat dari Kak Almer, fokus pada salah satu. Kalau kita sudah istrinya kalau sudah renang ya sudah basah, jangan cuma kakinya tok, tangannya aja. Ya percuma gitu ya. Dalam arti kita tidak optimal pada satu hal, tetapi di sisi lain kita juga punya tanggung jawab secara akademik. Kita harus sekolah, kita harus membantu orang tua, kita harus memberi contoh ke adik ataupun lingkungan sekitar. Kita juga harus tetap melaksanakan tanggung jawab kita sebagai manusia pada umumnya. Sepakat Kak Zalfa dan Kak Amer? Ya, Sepakat. sepakat. Iya. Oke, terima kasih kehadirannya. Semoga dengan adanya sahabat inspiratif yang datang ke sini, sains Lisa yang di rumah juga terinspirasi nih. Oh ternyata saya ikut wushu nggak rugi ya. Terus yang belum ikut wushu juga terpikirkan, oh ternyata cukup menjanjikan juga. Dan ingat, nanti sertifikat yang dimiliki oleh Kak Zalfa dan Kak Almer ini bisa digunakan untuk masuk ke sekolah yang
lebih tinggi lagi SMA atau SMK melalui jalur jalur prestasi non akademik. Jadi tidak ada ruginya. Oke Kak Zalfa, terima kasih kehadirannya. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, prestasi akademik non akademiknya ditingkatkan lagi. Semoga apa yang didapatkan bermanfaat. Oke sahabat inspiratif yang ada di rumah, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Jangan lupa sahabat inspiratif untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, berprestasi, jaga diri, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih Kak Zalfa, Kak Amer. Oke.